jadi tertarik kayak misalnya apa sih kalau di UK itu masalah yang paling serius kan mereka kan juga udah termasuk negara yang maju ya. Jadi permasalahan apa sih Mbak yang paling benar-benar ngebuat mereka itu bahasanya terkeok-keok gitu, terseok-seok gitu Apa ya? soal KIA-nya? Setahuku sih kayak stabil aja sih, nggak terlalu Chaos banget ya. sesuatu yang besar, sesuatu secara angka kematian ibunya berapa coba? 4 di sini. 4 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Di Indonesia berapa? 177. Coba dibandingin. Oke. Kan Itu jauh kan banget karena gitu. paling banyak apa Mbak biasanya kasus di situ? Apa ya, sama sih, perdarahan kayak gitu. Tapi itu ya kayak gitulah, jarang banget kan 4 loh Mil, 4 per 100.000 kelahiran gitu. Kecil banget. Berarti maksudnya memang udah nggak ada apa ya, nggak ada kasus ya jatuhnya mereka itu? Jarang Maksudnya banget kayak sih. iya jarang banget. Jadi ya normal-normal aja sebenarnya ya. Nah, kalau yang nggak langsung ke ini sih, nggak langsung ke kesejahteraan ibu dan ke kesejahteraan ibu dan bayi sih. Salah satu yang kemarin jadi concern mereka adalah kekurangan tenaga bidan. Jadi mereka itu, iya, jadi hasil report kemarin NMC kalau nggak salah loh, Nurse and Midwife Council-nya itu punya report tiap tahun atau tiap berapa tahun gitu. Nah, salah satu isinya itu adalah mereka punya PR untuk mentraining 3.000 bidan. Mereka kekurangan 3.000 bidan untuk mencapai jumlah ideal tenaga kesehatan, tenaga bidan untuk bisa melayani itu tadi pelayanan kesehatan ibu dan anak di UK gitu. Jadi mereka masih kekurangan bidan, 3.000 bidan. Mbak Endah ditarik di situ gitu ya, takutnya nanti waduh. Enggak lah, harus balik lah. Iya, kalau PDP harus balik ya. Harus balik. Berarti bisa nih Mila ke sana ya? Bisa banget. Tapi ya itu sih ada uji kompetensi dan lain sebagainya. Mereka ini banget loh. Apa namanya? Strict banget kalau sama tenaga kesehatan dari luar. Jadi iya benar banget. Karena standarnya beda. Waktu saya kuliah S2 dulu, minta untuk bisa observasi aja. Itu udah alhamdulillah dikasih. Jadi cuma ngelihat, kita tuh nggak boleh pegang, nggak boleh nyentuh pasien sama sekali. Jadi tenaga kesehatan dari luar, walaupun dia student di situ, dia lagi belajar misal undergraduate student gitu, atau yang training atau apa gitu, nggak bisa megang pasien secara langsung. Kita harus lulus uji kompetensinya mereka dulu dan terdaftar jadi registered midwife di situ. Nggak boleh megang sembarang. Itu kayaknya di New Zealand juga gitu kan, Mbak? Kayaknya semua negara kayak gitu deh. Cuma di Indonesia aja yang boleh. Kayaknya ya, yang Mila tahu kayak gitu. Ya saya sih tahunya ya baru di UK ini gitu. Yang harus kayak gitu, nggak boleh sembarangan pegang pasien. Nggak boleh sembarang. Dan uji kompetensinya berarti harus ikut training dulu dong, baru bisa UKOM. Iya sepertinya. Training terus bayarnya lumayan juga. Wow. Oke. Nah mungkin apa ya? Dari gimana sih? Gini, kan banyak orang juga yang bilang gini. Ya udah sih orang di Indonesia juga kita bisa belajar, kenapa harus di luar gitu. Nah sebenarnya kan bukan tentang belajar di dalam atau di luarnya kan, tapi gimana sih kita punya cara berpikir menjadi bidan yang open mind untuk punya wawasan internasional. Menurut Mbak Endah gimana sih? Iya, bener sih. Kalau kita mau belajar sebenarnya bisa di mana aja gitu. Cuma kalau kita belajar di Indonesia, menimba ilmu di Indonesia, ya kita hanya akan dihadapkan dengan wacana atau permasalahan yang ada di Indonesia saja gitu. Ya bisa sih kita ngelihat, kita bahas permasalahan di luar gitu, tapi cara untuk menyelesaikannya, kemudian cara belajarnya gitu ya gaya-gaya Indonesia gitu. Kita nggak akan dapat banyak masukan, nggak akan dapat banyak wawasan tentang gimana di negara lain pendidikan kebidanannya seperti apa, kemudian bagaimana kita bisa
berkomunikasi dengan bidan dari negara lain gitu kan terbatas ya Mil ya. Kita belajar di Indonesia ya udahlah sama sesama bidan dari Indonesia gitu, dan wawasannya ya itu aja gitu, sama gitu ya kita dapat. Karena kalau kita bisa dapat kesempatan untuk belajar di luar negeri, terutama di negara maju, tentunya banyak banget yang bisa kita pelajari di situ gitu. Apalagi apalagi kalau kita bisa merasakan benar cara mereka belajar gitu. Jadi metode pembelajaran yang dipakai juga berbeda gitu pastinya. Dan yang saya rasakan dulu lumayan tertatih-tatih gitu Mil. Ternyata mereka belajarnya itu cara belajarnya beda banget dengan cara belajar mahasiswa di Indonesia. Dari mulai kemampuan membaca, kemampuan analisis menganalisis masalah gitu. Mereka tuh udah yang D3 itu mereka sudah dihadapkan dengan critical thinking. Beda sama di Indonesia. Di Indonesia contohnya aja deh, kalau di Indonesia itu D3 kan kita pakainya studi kasus ya, bukan yang penelitian primer, bukan yang skripsi gitulah kalau di Indonesia. Nah, di situ kan tingkat analisisnya kan beda ya antara ngerjain skripsi sama studi kasus gitu. Nah, kalau di UK ini dari mulai D3 pun 3 tahun, kuliah 3 tahun itu pun sudah critical thinking gitu, udah analisis banget gitu, yang dipakai itu analisa banget gitu. Dan itu tentunya akan berpengaruh dengan prakteknya di lapangan gitu, saat bidan dihadapkan dengan suatu masalah. Dia nggak mau kalah. Oh, dia mau ikut ngomong juga. Ada yang mau ngomong juga, Dek? Aku malah Tante Mila, mau ngobrol juga? Iya, mau ngobrol. Dia mau jadi pembicara juga nanti ya, Dek ya? Ya Allah, Mbak Ida gede ini nanti nih. Iya. Bagaimana mereka belajar gitu, terus bagaimana mereka ditanamkan jiwa kebidanannya sebelum mereka terjun ke masyarakat, itu juga jadi apa ya, jadi pembelajaran tersendiri juga gitu. Dan yang paling saya rasakan juga Mil, di negara maju mereka tuh sudah menerapkan yang namanya IPE, interprofessional education. Oh iya. Kondusif nggak sih kayak gini? Nanti kita dengerin aja. Kalau misalnya nggak kondusif, berarti kita ulang lagi. Iya deh. Oh iya, interprofesional kolaborasi ya. Jadi mereka sudah memperkenalkan kolaborasi antar profesi itu sejak di level pendidikan. Setelah nanti mereka terjun ke lapangan, jadi di klinik itu mereka sudah terbiasa dengan berkolaborasi gitu. Jadi udah nggak ada ceritanya kayak dokter itu yang memimpin, dia yang paling segalanya lah, terus bidan perawat itu yang bagian disuruh-suruh, cuma sekedar teknisi aja gitu. Enggak kayak gitu. Jadi mereka punya komunikasi, punya kerjasama yang baik gitu, dan itu dibangun sejak masa pendidikan gitu. Dan di Indonesia belum ya sudah memulai, tapi belum di semua, belum diaplikasikan di semua institusi pendidikan. Institusi pendidikan gitu. Dan itu pun di lapangan juga belum ya. Ya, di lapangan juga kita masih sebenarnya udah diusahakan. Iya, masih di ini banget. Apalagi kita ya di maternitas itu, di kebidanan itu antara bidan sama obgyn yang jelas. Itu kan masih kerasa banget yang namanya obgyn ya, yang ya dia jauh lebih tinggi lah ya, posisi stratanya itu jauh lebih tinggi daripada bidan gitu loh, dianggapnya kan. Di Indonesia masih merasa yang seperti itu gitu. Kalau di sini enggak, Mil. Di sini tuh di sini tuh bidan sama obgyn tuh ya sama-sama tenaga kesehatan, sama-sama maternity provider gitu, yang punya tugas dan kewenangan masing-masing, dan masing-masing udah tahu gitu batas kewenangannya apa yang jadi tugas mereka, apa yang bukan gitu. Sudah sangat-sangat jelas gitu. Jadi ya udah setara aja gitu, karena masing-masing punya tugasnya masing-masing gitu. Kalau di Indonesia kan
coba Opjin juga iniin ANC, juga ngurusin ANC, terus juga persalinan gitu yang otomatis, dan di Indonesia banyak banget kan persalinan sesar itu. Di rumah sakit pun juga kesannya ya bidan hanya apa ya, pelaksana teknis lah, bukan yang terus kerja sama, ada komunikasi efektif gitu kan. Belum melihat pertimbangan bidan juga gitu kan ya, masih belum. Nah mungkin sebenarnya yang aku tahu memang udah beberapa mulai dikembangin, terutama kayak program kemarin Pencerahan Nusantara maupun Nusantara Sehat itu kemarin udah ada pelatihan kayak kolaborasi interprofesionalnya gitu. Jadi kayak memang nerapin kayak ya tupoksinya apa, perannya apa. Cuma memang ketika di lapangan itu belum gitu, karena nggak semua. Kan memang ada senior-senior yang memang belum terpapar itu. Jadi balik lagi ending. Tergantung sih ini kan kayak gimana mau sistem kita di Indonesia gitu. Nah, mungkin sebenarnya banyak ya kalau untuk diomongin itu. Tapi mungkin nanti next time kita akan ngomongin itu lagi, yang lebih mendalam lagi. Dan semoga apa ya, aku nggak tahu caranya, mungkin kita bisa mengajukan apa sih Mbak, kayak saran atau apa gitu untuk badan konsel kita, apa ya, pendidikan kita ya. Mungkin lewat bidan inisiator kayak gitu. Ya, bidan inisiator. Bisa banget loh Mil, bisa banget Mil. Itu kita bisa. Iya. Tapi kita harus punya dasarnya. Entah itu dari penelitian, entah itu survei, apapun itu gitu. Yang penting kita punya data gitu. Nah, data itu nanti yang kita bawa untuk rekomendasi gitu. Entah ke dinas kesehatan mungkin, atau masuknya ke asosiasi pendidikan, bisa ke AIPKIN. Kita ngajukan, kita punya temuan apa, kita punya data apa di lapangan, kita ajukan ke AIPKIN untuk jadi rekomendasi gitu, rekomendasi untuk nanti penyusunan entah itu kurikulum. Iya, rekomendasi. Rekomendasi. Juga kalau misal tentang praktek kebidanan, kita bisa ke IBI, kita sampaikan secara baik-baik gitu. Kita punya data di lapangan seperti ini gitu, dan harapannya itu bisa jadi rekomendasi untuk IBI ke depan gitu. Tujuannya ya kita semua inilah sama-sama tahulah, entah itu organisasi mahasiswa, organisasi profesi, atau apapun itu di lingkup kebidanan, pastinya kita pengen yang terbaik untuk profesi kita gitu ya. Saling gotong royong, entah kalau IBI mungkin secara lingkup nasional, secara peningkatan kualitas profesi kebidanan seperti apa, kita pun yang ada di ranah kayak apa ya, bisa dibilang di bawah di masyarakat lah ya, yang benar-benar ada di masyarakat yang merasakan gitu, itu juga bisa ikut andil memajukan profesi kita gitu. Kita bisa penelitian, kita bisa adain program-program tertentu yang nanti program itu dievaluasi, dan evaluasi dari pelaksanaan program itu bisa kita jadikan masukan atau rekomendasi untuk IBI gitu, IBI atau IPI. Oke. Iya benar banget. Yang aku tahu memang ada organisasi HPS. Dia juga memang tentang kolaborasi gitu. Tapi aku nggak, dia ada bidan juga di situ gitu. Itu tapi kan dulu yang terusannya HPEC, Mil. Iya, kan Mbak juga HPEC. Iya benar banget. Iya, Mbak kan juga orang HPEC ya. Iya, aku lupa. Awal dulu itu kan HPEC, terus karena programnya sudah selesai, maka itu tadi jadi PS. Iya, HP. Iya, International Young Health Profession. Aku lupa S. Iya, itu mereka kemarin udah masuk gitu ke Nusantara Sehat masuknya. Emang, dan ya tapi di lapangan akhirnya balik lagi gitu. Kenapa? Karena ya berhubungannya dengan senior-senior yang memang itu belum terpapar atau belum open lah intinya tentang itu. Yang jelas maksudnya mereka masuk ke Nusantara Sehat gimana? Maksudnya terlibat di situ orang-orangnya? Terlibat, ya. Jadi trainingnya ada tentang IHPS, tentang kolaborasi interprofesi gitu, Mbak. Masuk ke trainingnya gitu. Iya, langsung masuk. Jadi mereka yang develop bagus sih menurut aku gitu. Dan itu salah satu usaha dari Bu Nila juga gitu. Kurikulumnya teman-teman juga yang develop dari BPPK Ciloto kayak gitu. Nah,